Bismillah. Rem. Halo semuanya. Ada tulisan record Gua deh. nggak nge-lag nggak, Bre? Gambar Gua nge-lag nggak? Gambar lu nggak Gambar gerak. lu hitam, Mas. Ah, hitam. Ih, gambarnya Mas. Nggak apa-apa lah. Ada Kan buat gambar. Adli ini. Ada gambarnya kok, cuman nggak ini aja. Apa? Ada, Bre. Nggak gerak. Ah, tuh udah mulai gerak. Nah, Sabi. Oke. Mungkin gua kenalin dulu ya, atau misalkan perkenalkan diri dulu nih, mungkin dari Mas Andi nih. Dari mana Mas Andi? Halo? Halo Mas Andi. Gua dari tadi, Bro. Oh, dari maaf. Aib makan Bekasi. dulu. Oh, dari Bekasi. Dulu kuliah di mana? USU ya? Halo? Gua delay ya suara gue ya. Kayaknya lama banget sampai sana ya. Iya, mungkin delay ya. Gue juga. Iya, kayaknya delay dah. Kayak delay. Iya. Kuliah di USU, Mas? Atau di apa? Di Medan? Halo? Halo? Ini ada. Halo. Gimana? Perkenalan diri dong, dari universitas apa, fakultas apa. Ini hostnya banyak gaya nih ya. biar kali ada yang mau kenalan kan. Wih, itu senior gua tuh gitu. Gimana? Dari mana Mas Andi? Halo Mas Andi. Siapa gua dulu nih? Ya, lu dulu. Gua dari Medan, Bro. Oke. Seperti yang lo tahu. Ya, salah satu inilah organisator. Gua dulu kuliah jurusan gua teknik mesin dulu. Oke, teknik mesin, dan sekarang kerja di salah satu perusahaan minuman terbesar lah di Jakarta. Mantap. Iya, beneran. Jadi teman gue yang nikah di Austria itu, mesennya minuman sama dia. Bener nggak? Iya. Iya, Bro. Wah, Kita developer minuman surga sekarang. Betul. Jadi kalau lu mau butuh minuman kayak gitu, lu bisa order sama dia, Le. Dapat diskon. Oh iya, mantap Bali. Oh iya. Haruslah itu. Boleh. Nah, kalau Aib dari mana, Aib? Aduh, gua teman sangkatannya Adli nih di kampus Trisakti kan. Bukan teman biasa ini. Ya bukan teman biasa, sahabat, teman diskusi. Betul. Sempat jadi ini juga lah. Pasangan lah situ. Alhamdulillah. Partner. Bermimpi. Jadi Aib ini adalah KBM gua, guru gua juga, dia ngajarin gua dari nol. Alah, enggak lah, kita belajar bareng lah. Enggak, gua sama Tapi itu tinggalin kan, Le? Lo lulus duluan kan, Le? Iya. Parah lo, Bro. Itu sampai kapanpun gue bakal inget Li. Lu jangan gitu dong. Gue lulus duluan kan. Gue jadi nggak bisa ngomong apa-apa nih. Gue juga bingung nih. Lanjut. Jadi serba salah gitu. Jadi Aib ini adalah teman bukan teman lah, bahkan udah gue anggap keluarga gue, partner gue, dan jadi KBM gue waktu gue jadi wakil ketua BEM. Dia teman diskusi gue, teman mimpi gue, banyak ngajarin hal-hal yang mengenai tentang kemanusiaan gitu. Sama Mas Andi di Anjas berat. Sahabat gue juga, keluarga juga. Dia aktif juga di bidang-bidang sosial. Waktu itu ngajar di mana, Mas? Di daerah timur? Gue pernah ngajar di Maluku Tenggara Barat. Sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dia pernah. Itu ngajar anak SD ya? Atau apa tuh modelannya? Iya, ngajar anak SD. Dan sekarang juga lagi ada aktif bagi-bagi masker gratis ya? Iya, sekarang gue lagi sebenarnya ngebantuin teman gue buat ngebagi-bagiin masker kain gratis buat masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu dari mana tuh, Mas? Masker itu tuh, Mas? Jadi kebetulan teman gue ini punya konveksi gitu. Nah, jadi daripada sekarang juga sepi kan, ya udah, jadi dia penjahit dia diarahkan untuk menjahit masker gitu dari bahan-bahan sisanya dia, dan itu dibagi-bagikan ke
ke masyarakat sekarang. Karena lu tahu kan harga masker kain kan juga sekarang lumayan ya. Iya, ada 15 sampai 35.000 benar. Nah, makanya maksudnya kan sementara kalau yang kondisi sekarang kan yang rentan itu sebenarnya orang-orang yang ini kan, yang pekerja informal yang kadang gajinya juga nggak besar kan, nggak gede. Betul, sepakat. Nah, alhamdulillah gue juga diajak sama Mas Andi nih buat jadi volunteer bagi-bagi masker di lingkungan rumah, gitu. Wih, Sabi. Nah, kegiatan lu, Yip. Ini kan lu baru banget lulus, Yip. Harusnya kan lu Aduh. nggak kerja nih. Harusnya itu dia makanya. Gue jadi berapa minggu lalu itu baru apa sih namanya yudisium ya kan, yudisium baru dikasih SKL surat kelulusan itu. Gue udah niatnya untuk mau daftar ini PKPA, gue pengen daftar kerja segala macam. Tiba-tiba berapa hari kemudian jebret, suruh di rumah. Oke, siap. Jadi gue pengangguran ya jatuhnya ya. Pengangguran, tenang. Lu banyak temennya kok. Lu bukan lu sendiri. Aduh. Itu dia. Aduh, jatuh. Mas Andi, kan ada karantina nih. Masih kerja nggak, Mas? Gue kerja seperti biasa gue. Kerja seperti biasa, lu? Waduh. Gimana tuh? Kenapa? Gue harus demo kantor gue nih. Jangan. Itu, aduh. Jadi gue kebetulan karena gue memang bagian operasional mesin, itu operasional engineering, dan ada beberapa mesin yang nggak bisa mati kan, nggak boleh mati gitu, harus nyala. Nah, dan ada beberapa produk juga yang walaupun kita mungkin udah 2 minggu ini udah nggak produksi gitu, tapi ada produk yang masih di storage, jadi itu harus kita jaga juga. Nah, makanya kita harus tetap masuk. Gue harus tetap masuk gitu. Nah, Mas, kalau kan gue dengar sekitar ya, bahkan adanya mbak gue ini dirumahkan gitu. Bahkan juga ada teman-teman gue yang dipotong gajinya, Mas. Kalau di kantor Mas gimana tuh, Mas, kondisinya? Iya, di kantor gue juga udah mulai penghematan gue bilang cukup gede-gedean lah gitu. Karena untuk beberapa misalnya lemburan itu udah dikurangi gitu. Okay. Terus untuk karyawan-karyawan yang harian gitu, yang pekerja harian itu udah mulai tidak dipakai lah tenaganya gitu. Terus yang paling berimbas sih produksi 2 minggu ini udah berhenti. Berarti dampaknya luas juga ya, gitu. Bahaya juga ya dengan masalah COVID. Ini pas banget nih, Mas, untuk membahas ini semua. Yang ada keresahan gue timbul itu ketika gue lagi di rumah, dengar podcast, banyak banget orang-orang yang mempertanyakan gitu. Ini pemerintah melakukan, kan kalau kita dengar karantina wilayah ya, bener ya? Betul, jadi ada karantina wilayah, ada PSBB, ada lockdown lah ya, itu lockdown yang padahal di Indonesia nggak kena lockdown. Nah, tapi itu dia yang jadi pertanyaan, banyak banget masyarakat Indonesia yang bilang lockdown dong, masa karantina wilayah gitu. Masih banyak orang-orang berkeliaran. Nah, menurut abang-abang nih yang di sini, menurut Ip, apa sih bedanya lockdown dan karantina wilayah, Ip? Nah, sebenarnya kalau mengenai lockdown atau karantina wilayah, yang gue udah sempat baca di berita atau di undang-undang kita pun di Indonesia nggak ada nama undang-undang untuk lockdown ya kan. Adanya untuk karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu. Nah, di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu baru dijelaskan ada karantina rumah, ada karantina wilayah, ada karantina rumah sakit, sama satu lagi tuh PSBB itu. Nah, Indonesia sekarang tuh udah masuk yang kemarin gara-gara ada Kepres nomor 11 tahun 2020 yang Pak Presiden menetapkan kedaruratan kesehatan. Makanya jadi ada PSBB itu. Sebenarnya makanya di Indonesia nggak kenal lockdown, ya kenalnya karantina itu. Tapi menurut lu beda nggak lockdown yang dilakukan Cina dengan karantina wilayah yang ada di Indonesia nih? Menurut Bang Sandi deh nih sekarang nih. Kalau lihat yang tadi penjelasan Aib atau misalkan punya penjelasan sendiri nih terkait lockdown atau karantina wilayah.
Gak tahu bro, maksudnya gue sebagai orang awam yang nggak akrab dengan dunia ini, kayak misalnya kan pengumuman tanggal 9 kemarin kan mulai pembatasan kan ya. Pembatasan betul. Aktivitas dan kegiatan kan tanggal 9 Maret kalau gue nggak salah ya. Nah, sementara di situ kan belum ada istilah PSBB ya. Betul. Nah, PSBB kan baru keluar kalau nggak salah 3 hari lalu atau 4 hari lalu gitu. Nah, makanya gue agak nggak paham sih bedanya apa sebenarnya antara PSBB sama yang kita lakukan 2 minggu kemarin sama lockdown. Tapi kalau yang gua baca misalnya kalau lockdown itu, kalau yang gua lihat kayak India misalnya, itu benar-benar si Perdana Menterinya ngelarang masyarakatnya keluar rumah gitu untuk transportasi. Di Cina juga seperti itu gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia kan masih nggak jelas ya. Ya tapi instansi diliburin, sekolah-sekolah diliburin. Nah, menurut lu gimana ya tadi? Lu mau nambahin apa tuh? Makanya itu enggak, yang dari awal itu yang maksud gue itu udah tahap-tahap keberapanya pemerintah baru menerbitkan PSBB itu. Sebelumnya kan yang tadi cuman dianjurkan aja untuk kita di rumah aja segala macam. Baru melalui Kepres Presiden memutuskan gitu. Cuman sampai saat ini pun kita udah berapa sebulan ya? 2 minggu apa sebulan 3 sih? 3 minggu lah. 3 mingguan. Nah itu belum ada, kita lihat data makin naik ya kan, segala macam kasus-kasus makin naik, segala macam lebih parahnya lagi deh, naik step lagi nih, naik langkah lagi, tapi belum ada dari pemerintah itu untuk tahap lanjutnya mau seperti apa. Mungkin kayak gitu sih. Jadi statusnya gitu sekarang udah PSBB belum sih, Bro? Nah. Udah melalui ketetapan keputusan Presiden Kepres yang nomor 11 itu udah ditetapkan bahwa kedaruratan kesehatan. Nah, tapi PSBB dia nggak pakai karantina wilayah. Oke. Nah, kan PSBB itu ada di dalam apa? Kan PSBB itu yang tadi gue baca nih ya. PSBB itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 nih, tentang kekarantinaan kesehatan. Ya kan? Nah, ada beberapa option di situ. Bisa karantina rumah sakit, sama karantina wilayah. Dan satu lagi ada opsi namanya PSBB itu. Apa namanya PSBB itu? Pembatasan sosial. Nah, itu yang dipilih oleh Presiden. Nah, pembatasan sosial itu gimana? Apa mekanismenya gitu? Atau cara pelaksanaan PSBB itu? Nah, kalau pelaksanaan PSBB itu, penyelenggaraannya kan belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan itu kan. Benar gak? Sama yang kayak aktivitasnya itu peliburan sekolah, kerja, kegiatan, sama kegiatan keagamaan itu di apa sih namanya? Sama Fasum itu ditutup. Ya kan? Terus kalau yang mengenai tanggung jawab PSBB kan gak diatur. Oh, jadi dalam PSBB itu pemerintah nggak dijelasin juga? Itu yang menanggung beban atau beban hidup masyarakat itu nggak diatur? Itu PSBB itu nggak ngatur mengenai itu. Tapi kan ada yang berita kayak misalkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah udah siapin berapa ratus triliun itu tuh. Baca nggak berita yang baru itu, pemerintah udah menyiapkan bantuan sekitar berapa ratus triliun itu. Cuman ya kalau yang mengenai kebutuhan masyarakat itu adanya di karantina wilayah itu. Jadi PSBB nggak diatur ya? PSBB nggak ngatur masalah itu tadi, mengenai harus kebutuhan pokok dan hewan ternak segala macam itu enggak. Oke. Nah nih Mas Andi kan pekerja nih Mas Andi, ya kan? Mas Andi kan pekerja dapat gaji nih. Kalau misalkan gaji dipotong Mas Andi, kira-kira atau dirumahkan, apakah dalam hal itu Mas Andi kira-kira gue pasti nggak bisa hidup lah gitu, gue nggak ada kerjaan nih gitu, atau gimana Mas Andi? Kalau gaji gue dipotong gitu? Iya kan, ada banyak banget nih, ada pengurangan gaji, ada pengurangan karyawan. Menurut Mas Andi nih sebagai pekerja, pandangannya gimana nih, pemerintah harusnya gini dong, kasihan lo pekerja gitu. Iya, makanya kemarin kan ada yang keluar surat dari Kemenaker kan. Yang surat itu mengatakan kalau misalnya kalau pasien
kalau orang ODP dan PDP itu diberikan hak untuk istirahat 14 hari tanpa dipotong gaji. Oke. Nah, tapi itu ada tuh dari Kemenaker tuh. Oke. Tapi kalau si perusahaannya mengambil kebijakan untuk menghentikan produksi misalnya seperti itu, atau untuk merumahkan karyawannya untuk mengurangi aktivitas, itu gajinya boleh dinegosiasikan, istilahnya gitulah gampangnya gitu. Dinegosiasikan gitu. Nah, itu yang agak menjadi bikin was-was juga sih. Maksudnya gaji negosiasikan ini apakah menutupi kebutuhan dasar gitu misalnya, atau gimana? Gimana ya? Perlu mau nanya apa? Gue mau nanya itu Mas Andi, maksud kayak Mas Andi gini kan emang pegawai yang udah ada kontrak kerjanya pasti kan segala macam. Yang memang udah. Nah, kalau karyawan-karyawan di tempat Mas Andi sendiri nih yang memang cuma dibayar harian atau yang segala macam tuh yang kayak belum ada kontrak kerja, itu kayak gimana Mas? Yang Mas Andi tahu? Kalau kebijakan di kantor gua untuk yang harian itu sekarang memang udah mulai dikurangin, bro, pemakaiannya, penggunaan mereka gitu. Karena kan harian itu ya emang dibayar berdasarkan berapa hari mereka kerja gitu. Jadi ya kalau mereka nggak kerja ya nggak ada hitungannya gitu. Okay. Nah, tapi nggak tahu. Terakhir ada kebijakan yang gua dengar, orang-orang ini kan tetap mendapat THR ya, orang-orang harian ini. Iya. Nah, THR-nya dimajuin sama perusahaan. Oh iya. Oh. Jadi dibayar setengah dulu di bulan ini gitu sama perusahaan. Itu kebijakan perusahaan Mas Andi atau global atau universal? Kebijakan perusahaan sendiri. Kebijakan perusahaan. Bagus berarti ya. Bagus. Sabi, memanusiakan manusia berarti itu. Betul. Iya, makanya jangan lupa minum dong. Bisa delivery. Bisa delivery lo, gratis lo. Mendukung Anda WFH di rumah lo. Oh, betul. Betul, itu harus. Nih, gue pengen nanya nih. Bisa nggak sih Indonesia menerapkan lockdown seperti yang ada di Cina? Soalnya gue pikir ya, ketika di Cina melaksanakan lockdown itu kan orang nggak boleh keluar rumah, akhirnya aktivitas di luar nggak ada, akhirnya penyakit itu cepat hilang. Iya nggak sih? Betul. Logikanya seperti itu. Betul. Sementara di Indonesia belum ditetapkan lockdown, banyak banget orang-orang yang berpergian, naik kendaraan umum, akhirnya nyebar, dan makin lama tuh makin meningkat gitu. Menurut kalian nih, bisa nggak Indonesia menerapkan lockdown seperti di Cina? Gimana nih? Kalau bilang bisa ya sebenarnya pasti bisa, karena dia niatan awal untuk lockdown ini kan pasti demi kesehatan masyarakatnya, ya kan, demi pulihnya bangsa Indonesia ini, ya kan. Tapi pasti ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan kembali, harus dihitung lagi. Betul. Mengenai apa, misalkan ekonomi segala macam, kebutuhan pokok masyarakat. Yang kalau misalkan di lockdown sama aja berarti karantina wilayah itu kan, yang dimana pemerintah pusat dengan melibatkan Pemda itu. Cuma kalau gue lihat karantina wilayah dan lockdown agak berbeda, Yip. Ketika lockdown itu, orang benar-benar nggak boleh keluar rumah, ya nggak sih? Kayak di Cina dan India itu. Ya nggak sih? Sementara kalau karantina wilayah, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu, kayaknya cuma nggak boleh keluar wilayah itu aja. Iya nggak? Coba. Bener nggak? Kalau nggak salah tuh. Iya, kalau dari definisi karantina wilayah, iya memang. Jadi nggak boleh keluar masuk di wilayah tertentu itu kan. Tapi yang di Indonesia apakah memang gue belum baca sih sebenarnya banyak ada apa enggak sebenarnya undang-undang mengenai lockdown itu. Oke. Tapi gue juga yang benar-benar ditutup segala akses. Aduh. Nggak apa-apa. Cuman gue emang juga nggak nemu sih dalam bahasan bahwa Indonesia ada lockdown, nggak ada sih, gue belum nemuin tentang itu sih. Nah, gue mau nanya nih, sama lu. Kan Cina kaya ya, iya nggak sih? Kaya banget kan. Nah, kalau Indonesia kan lu tahu sendiri lah, negara berkembang, ngutangnya banyak, ya kan? Dalam konteks ini, ketika dilaksanakan lockdown atau karantina wilayah, kan pemerintah harus memberikan makan kepada orang-orang tersebut. Apakah Indonesia mampu itu, Le? Menurut tuh mampu nggak Indonesia? Menurut gue sebenarnya oke. Kita jujur-jujuran aja nih, kita pakai yang gampang, ya, awam kali ya. Kita awam. Awam aja ya. Ya, gue bakal berpendapat
seperti kayak gua itu mampunya sebatas ini nih. Tapi gua berusaha untuk sebatas mampunya gua nggak cuma tinggal diem doang gitu. Jadi kayak misalkan contohnya kayak gua harus ngasih makan orang-orang nih. Ada 10 orang, gua harus ngasih makan 10 orangnya nih. Tapi gue cuma mampu untuk ngasih makan 7. 3-nya ini lagi kan belum nggak kebagian nih. Nah, gue dari 7 orang ini, gue harus bisa membangun motivasi bahwa coba lu 7 orang yang udah dapat dikasih makan, coba bagi-bagi ke 3 orang itu. Oke. Paham nggak lu? Jadi kan tujuannya sampai nih, biar 10 orang itu dapat makanan. Okay. Ya kan? Jadi 7-7-nya ini kita kasih penyadaran bahwa oh, lu sebenarnya makan segini cukup, lu dengan kebutuhan ini cukup, coba bagi-bagi ke 3. Kan ada asas gotong royong tuh di Indonesia. Betul, ya kan. Betul. Kenapa nggak diterapin kayak gitu loh? Itu kayak oke, negara sanggup misalkan cuman berapa persennya, sisanya lagi pemerintah ngomong ke masyarakat dong bahwa ini usaha pemerintah tetapi masih terbatas. Ayo kolektif dari masing-masing masyarakat. Nah, gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Gue pernah dengar itu. Jadi pemerintah itu waktu itu kalau gue nonton podcast di Deddy Corbuzier, ada yang bilang gini, pemerintah cukup aja ngasih 40%. 60%-nya lagi itu dari influencer-influencer. Contohnya ada dari YouTuber, dari orang-orang kaya lah di Indonesia gitu. Untuk memberikan 60%-nya kebutuhan gitu. Nah, cuma yang jadi masalahnya ketika ditetapkan lockdown pada hari itu juga, pemerintah harus ngasih makan rakyat-rakyat itu. Nah, sementara kan lu tahu sendiri pembelanjaan APBN itu kan bukannya duitnya ada, langsung ada lah ya. Tapi kan ada proposal dulu segala macam ya kan. Dulu, abis itu dia nyari duit. Belum tanda tangan kemana. Iya. Nah, iya kan? Kayak gitu. Jadi iya, mungkin gitu. Agak susah mungkin ya kalau diadakan lockdown kali ya. Nah, kalau menurut Mas Andi nih. Mas Andi udah balik lagi? Itu ada? Sorry. Tadi ada telepon masuk tiba-tiba. Oke. Nah, Mas Andi, kalau misalkan Indonesia nih Mas Andi, dalam keadaan ngelakuin lockdown seperti Cina. Cina kan negara kaya ya Mas Andi, kaya banget gitu negara Cina. Nah, Indonesia kan negara berkembang yang masih banyak hutangnya. Apakah bisa melakukan lockdown seperti Cina? Gue sebenarnya kalau dari sisi ekonomi, gue yakin Indonesia bisa sih. Maksudnya penerimaan pajak kita aja sampai berapa ribu triliun kan. Oke. Gitu. Maksudnya harusnya bisa seperti itu. Cuman menurut gue ada alasan-alasan yang nggak semudah itu juga memutuskan misalnya cuman menghadapkan antara ekonomi sama kesehatan. Walaupun itu mungkin pertimbangan besar. Misalnya. Nah, kalau menurut gue ekonomi gini, bro. Lu mau nggak lockdown, dengan mau lockdown, menurut gue juga sekarang ekonominya udah anjlok gitu. Betul. Ekonomi Indonesia itu sekarang udah anjlok. Jadi lu mau, bahkan malahan dunia usaha sekarang berharapnya ngelihatnya ini pemerintah apa nih usahanya nih yang jelas gitu. Malah itu menurut gue yang bisa ngembaliin kepercayaan investor kan. Kalau usaha lo jelas dan pasti sampai berapa lama gitu kita harus begini, nah si investornya mungkin dia bakalan nge-hold kan. Mereka bakalan bisa hitung-hitungan gitu. Oh, kita masih bisa nahan nih kalau misalnya pemerintah bilang sampai bulan segini gitu. Tapi kan sekarang nggak ada gitu, sampai bulan berapanya kejadian seperti ini akan terjadi terus kan belum ada gitu. Itu satu kalau menurut gua dari sisi ekonomi. Makanya kalau menurut gua ekonomi nggak terlalu ini sih. Nah, yang paling memungkinkan mungkin salah satu pertimbangan mekanismenya yang agak susah gitu di Indonesia ini. Gitu. Walaupun misalnya ada penelitian bilang sebenarnya Indonesia lebih mudah menerapkan karena kepulauan gitu. Jadi ya blok aja satu pulau gitu. Misalnya Pulau Jawa yang udah jadi epicentrum kan. Halo? Halo. Suaranya gitu, Le. Halo, Mas. Suaranya, Mas. Halo. Jadi nge-break beat gini, Le.
Halo, Mas. Halo, Halo, Mas halo. Andi. Menyebar ke 22 Halo, Mas. 32 provinsi, tinggal 2 provinsi doang yang belum ada korban-korban. Aduh, keluar. Ya, tiba-tiba mati. Lu masih record gak sih? Masih record. Masih. Cuman bagus sih tadi gue agak ini, cuman gue pengen nanya, kan tadi Mas Andi itu membutuhkan apa ya? Kejelasan pemerintahnya sampai kapan sih gitu. Nah. Yang jadi pertanyaan tadi masuk lagi nih. Halo? Halo, Mas. Halo. Nih, bisa diulang nggak, Mas? Tadi nge-break, Mas. Nge-break dance suara kata. Break dance. Gimana, Mas? Sorry, Bro. Suara lu kok pelan banget ya di sini ya? Iya, tadi lu agak patah-patah suaranya, jadi gua sama Aib nggak kurang dengar. Mungkin di record juga nggak masuk tadi suaranya. Udah. Oh, udah dengar. Udah jelas. Oke, Gimana tuh, Mas? Sabi. Udah. Gue sampai mana tadi? Yang tadi sampai kejelasan pemerintah sampai kapan sih nih? Gitu agar narik investor. Iya, kejelasan pemerintah sampai kapan sih ini gitu. Biar kalau menurut gue, kalau gue investor kan, gue punya perusahaan misalnya, ya gue kan harus kalkulasi juga kan, ini gue bakalan cuman keluar duit terus, nggak bakalan ada pemasukan sampai kapan. Oke. Tabungan gue cukup nggak untuk nutupin itu kan, gitu kan hitung-hitungannya gitu loh. Nah, tapi karena belum ada kejelasan sampai sekarang, ya nggak tahu juga gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, menurut gue pertimbangannya satu lagi ini sih, Bro. Mekanismenya itu. Oke. Mekanisme kalau lockdown itu. Karena Indonesia luas ya? Ya, kayak sekarang kan udah 32 provinsi kan yang punya korban positif virus corona ini gitu. Iya, betul. Nah, lu mau lockdown yang mana sekarang gitu? Istilahnya itu dia. Udah kadung tanggung. Jadi lebih baik apa dong? Kalau udah kadung tanggung kayak gini, lebih baik gimana dong? Nah, itu tuh. Gue sekolahnya nggak sampai situ tuh. Nah, Mas, gue pengen nanya yang tadi masalah kejelasan pemerintah tadi ya, yang apa pemerintah ngapain sih? Nah, kalau kita lihat kejelasan pemerintah sampai kapan sih ini penyakit gitu? Karantina wilayah kita nggak boleh keluar wilayah, tapi masih boleh keluar rumah, sehingga masih banyak interaksi, dan penyakit ini gue yakin malah makin panjang. Bener nggak? Karena masih banyak interaksi di luar. Sementara kalau gue lihat lockdown di Cina atau India, orang-orang udah nggak boleh banget keluar, sehingga mungkin kalau Indonesia di lockdown, di dalam rumah bener-bener nggak boleh keluar, mungkin gue yakin lebih cepat kelarnya. Mungkin lebih cepat ya. Itu sih pendapat awam gue gitu. Untuk berpendapat, lebih baik pemerintah lockdown deh gitu. Cuman gue sepakat lagi, masalah mekanismenya ini yang belum ketahuan nih. Gimana cara pemberian makannya, iya kan? Bagaimana efek dominonya ke ekonomi, itu sih yang gue yakin pemerintah lagi berpikir keras untuk itu. Dan sekarang yang lagi ditakutin ini, Bli, lo tau nggak? Sekarang ada istilahnya gelombang kedua itu kalau yang di Cina. Iya, itu gelombang kedua, gue baca. Cina udah selesai nih dengan kasusnya sendiri gitu. Okay. Nah, tapi mereka mulai buka diri sama dunia luar. Tapi yang orang-orang luar belum selesai nih. Jadi ada yang masuk, misalnya ada yang masuk ke Cina, bawa virus juga, habis juga lagi yang udah istilahnya yang udah steril itu bisa kena lagi gitu loh. Di Cina itu? Iya, di Cina. Tadi gue lihat ya di Cina ada. Jadi dia kan udah statusnya udah pulih nih segala macem kan. Oke. Terus dia buka, akhirnya dia malah mengkhawatirkan ada gelombang yang kedua tadi yang disebutin Mas Andi itu ada di Jia, nama daerahnya Jia apa? Pokoknya di Cina itu. Gue baca ya, tuh baru. Bukan Glodok lah. Iya, bukan di Glodok, tapi mungkin di kota. Di kota dekat. Biasanya Adli, gue nganter Adli tuh ke kota. Iya. Nah, Yip, kalau lu lihat penjelasan Mas Andi Yip tadi, Yip, gimana Yip? Ini lebih baik nih. Gimana lebih baiknya? Kalau lu lihat apa? Tadi. Kan kalau tadi Mas Andi, wah gue sekolahnya nggak sampai situ. Menurut lu nih, gimana nih? Dia aja
Kayak gitu. Apalagi gue baru nih. Iya. Kita deh pendapat awam kita deh, lebih baik sekarang Indonesia harusnya ngapain sih gitu. Atau misalkan pemerintah ngapain, masyarakat ngapain. Menurut lu deh, saran dari kalian untuk Indonesia ini gitu, masalah ini. Gue minta saran. Kalau dari gue, saran awam gue lah ya, sebagai pengangguran sarjana hukum ini, ya pemerintah itu harus punya landasan atau konsep lah sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan kasus virus ini gitu. Sembari setelah udah dibikin konsep yang jelas, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi secara kolektif, bersama-sama semuanya. Karena sampai sekarang juga masyarakat ngomong apa, pemerintah ngomong apa. Ada lagi juga yang kayak, ya gue nganggepnya ini kayak gimana ya, pemerintah waktu itu COVID-19 diremehin ya kan. Yang pas awal-awal itu nggak mungkin ya, masuk ke rakyatnya Indonesia. juga kan, rakyatnya support juga kan. Nah, Indonesia kebal corona. Iya, sampai betul, ya kan. Itu corona siapa yang ngirim waktu itu kan, gara-gara Sunda Empire bubar itu ya kan. Sunda Empire. Itu dia sih. Ya, masalahnya itu pemerintahnya aja, kayak menterinya waktu itu bilang kan, nggak mungkin lah segala macam, corona masuk Indonesia segala macam ya kan. Nah akhirnya berimbas ke masyarakatnya juga ngeremehin pemerintah akhirnya. Udah nggak bener nih orang-orangnya. Nah makanya itu harus, ya kan. Udah sempat nggak percaya jadinya ya. Iya. Karena yang dibilang pemerintah sendiri salah gitu. Itu. Gue menarik banget nih, sorry gue potong. Kalau gue lihat ini pembahasan Kemenkes ini jadi permasalahan besar loh. Iya nggak? Iya. Nah, menurut Mas Andi nih, Kemenkes itu salah nggak sih, Mas? Gue nggak bisa menilai apa yang udah mereka, maksudnya gue nggak bisa menilai langsung seperti itu ya. Harus ada perbandingannya juga gitu. Tapi kalau melihat akhirnya ada korban sebanyak ini, menurut gue salah. Udah gatel omongannya, udah gatel. Menurut gue tadi mau main aman lah. Iya, maksudnya iya nggak bisa. Iya ya, gue bilang aja salah, harusnya salah. Oke. Karena berarti dari awal Kemenkes itu nggak ada usaha gitu loh. Belum deteksi dininya di mana gitu loh. Betul. Ya minimal mencari data dulu ya kan. Betul. Apa itu sebenarnya gimana? Jangan ngomong langsung nggak bakal masuk ke Indonesia gitu. Nah, itu sih dia yang kayak kita sering doa katanya. Oh iya. Itu dia. Gue yang jarang doa jadi takut. Sorry nih. Gue pernah baca gini. Apakah kelalaian di Twitter ya? Ini kan di Twitter ramai banget nih. Harusnya Kemenkes mundur atau Jokowi yang mencopot. Menurut tuh pantas nggak untuk mundur atau dicopot nih Kemenkes? Menurut lu? Nah, menurut gue nih, tar dulu gue ini jokes dikit ya kan. Oke. Yang masalah yang disuruh mundur itu, lu lihat gak sih? Malah orang sama rakyat Indonesia sendiri diedit videonya, dia jalan mundur. Enggak, ya gimana sih ya kan Mas Andi gitu. Ini menteri loh, menteri kesehatan loh. Ya kan, udah nggak mau disuruh mundur, ada yang ngedit. Jalan mundur. Emang rakyat Indonesia ini kadang, gue juga bingung ya, kreatifnya terlalu gitu kan. Iya, tapi juga harusnya dia melihat juga dong, dia bikin jokes kayak gitu, ya kan dia juga melihat, ini penyakit juga nggak main-main sangarnya gitu. Betul. Nah menurut lo deh, ini kira-kira pantas mundur nggak sih? Atau misalkan harus keluar gitu dari diganti yang baru gitu ya? Kalau menurut gue pandangan pribadi ya, mereshuffle orang ya kan. Ya kan, kalau mereshuffle itu nggak mudah juga sih sebenarnya. Karena ya di tengah-tengah kondisi seperti ini ya harus selesaikan dulu tugasnya. Ya ada politik pasti. Cuman tugasnya itu harus diselesaikan dulu gitu. Jangan sampai ada bahasan buang kotoran lah gitu. Oke. Kayak siapa ya Kementerian Kesehatan Belanda ya juga mengundurkan diri kalau nggak salah. Pernah dengar nggak itu? Gue nggak baca itu gue. Mas Andi mungkin. Iya. Nah, itu kira-kira, menurut Mas Andi gimana nih Mas Andi? Apakah diselesaikan dulu baru keluar atau udah deh lu keluar aja gitu? Gimana nih?
Gue nggak tahu bro, sejarah negeri ini ada pernah menteri yang mengundurkan diri nggak sih karena gagal gitu, merasa gagal? Ada Gus Dur, mundur. Ya nggak sih? Gus Dur Sama mah Menteri dimundurin. Kesehatan diedit mundur. Ada dua berarti. Gimana? Iya makanya maksudnya tradisi malu dan mundur itu di negeri ini belum terlalu ini menurut gua. Belum terlalu kental ya, kecuali kayak di Korea Selatan misalnya kayak gitu, orang salah mengundurkan diri gitu. Jepang harakiri. Atau kalau kayak di Jepang lo bunuh diri gitu misalnya kan. Betul. Cuman kan kalau di Indonesia kan ya sepanjang yang gua tahu belum ada gitu loh. Jadi ya mungkin ya dia merasa sah-sah aja tetap berada di posisi itu gitu. Nah kan dia, kalau dari sudut pandang kita nih sebagai masyarakat yang gaji dia lalu kalau gua bilang dia harusnya mundur, memberi pesan bahwa ini serius dan bahwa dia udah gagal. Jadi jangan ada lagi orang yang bermain-main dengan ini gitu loh. Nah, tapi karena nyawa, Bro. Iya, cuman di sini tapi masalahnya di sini juga Menteri kita Kesehatan itu juga nggak main-main juga sih. Pasti dia usaha pasti. Mungkin. Ya kan, kalau nggak usaha kan main. Ya, itu dia yang bikin kesel itu. Ya salah sih, sebenarnya dia salah memang ngomong seperti itu salah. Klien di awal gitu. Sebenarnya gue yakin kerja keras lah, dia pusing, aduh gimana ya, pasti pusing gitu. Yalah. Berarti Mas Andi, menurut Mas Andi nih, kan kalau Aib bilang, selesaikan dulu, abis itu lu mundur. Kalau Mas Andi selesaikan dulu atau mundur sekarang? Kalau gue bilang mundur sekarang sih. Mundur sekarang, berarti dia lari dari tanggung jawab nih. Gak apa-apa? Ya menurut gue ada atau nggak ada, dia kan juga nggak terlalu ini kan udah punya gugus tugas gitu. Gugus tugas sudah menghandle, ya tinggal cari aja penggantinya gitu. Tapi balik lagi nih ke politik pasti ya. Menurut tuh pasti kuatin pasti ya lah. Iya. Ya. Makanya menurut gua misalnya bukan mundur nggak mundur sih. Strategi pemerintah apa gitu loh. Iya itu konsep. Bakalan sampai berapa lama gitu. Oke. Adli bakalan sampai berapa lama nunggu lamarannya dijawab gitu loh. Lo harus tanya. Itu Dli. Lo harus tanya. Lo harus pastiin. Tinggal interview semua. Tenang teman-teman. Nah kan terhambat kan karena COVID kan. Betul. Nah itu dia. Berarti kita tunggu langkah pasti lah ya dari pemerintah ya. Walaupun ya, tapi gue juga ada ini sih, kayak pemerintah itu butuh tekanan juga sih dari masyarakatnya, ya nggak sih? Tekanan dalam arti apa tuh? Kayak maksudnya tekanan ya menghimbau, desakan dari masyarakat ini kasus ini tuh bukan kasus main-main gitu, yang harus benar-benar masyarakat push langsung ke pemerintah. Okay. Atau mungkin keadaan sekarang pemerintah sudah tahu udah menganalisa sosial masyarakat Indonesia mungkin kan. Oh ini batasannya pemikiran orang Indonesia cuma sebatas ini, makanya pemerintah udah tahu gitu batasan-batasannya. Paham nggak sih? Nganggap tekanan itu apa ya? Masuk ke gerakan nggak, Ilik? Nah ya gerakan, maksudnya gerakan untuk menyuarakan entah karantina wilayah, entah lockdown yang tadi lo bilang, ya kan? Jadi lebih benar-benar bersuara mengenai kondisi sekarang. Gimana kita mau bergerak ketika kita nggak boleh keluar gitu? Kayak Adli mewadahi ini ya nggak Mas Andi? Ini kan makanya follow Adli channel. Subscribe. Betul. Masuk ya. Komen ya. Tadi harus ada yang komen. Langsung si Aib sama Mas Andi sebenarnya pengen banget. Gue nggak apa-apa lah, gue traktir kopi deh gitu. Karena buat gue orang-orang yang menurut gue yang ngajarin gue, Mas Andi itu ngajarin gue, gue salut sama Mas Andi karena Mas Andi jiwa sosialnya tinggi gitu. Yang waktu kita di Komnas HAM ya, yang Papua. Iya, Papua. Ya, kita kan bertiga di sana kan. Mas Andi juga datang ke sana, Mas Andi juga aktif juga di ngajar. Ini gue pengen banget sih ngajar-ngajar kayak gitu, Mas. Cuman kayaknya gue nggak dapet caranya gitu, gitu. Itu kan susah, Mas. Gabut aja, bro. Ngalah gabut. Gue dulu pas gabut, gue pas baru selesai kayak lo, terus gabut, kebetulan gak ada corona dulu. Gue bisa tuh. Nah, itu enaknya, Mas. Ini ada corona. Aduh. Nah,
berarti gue bisa simpul. Gue boleh, udah masuk belum nih? Udah semua belum? Kira-kira yang jadi pernyataan bahwa pemerintah. Gue nambahin satu lagi, Bli. Apa tuh? Gue mau bilang maksudnya nge-push pemerintah penting gitu. Cuman maksudnya kita juga sekarang ini harus mulai aware dengan data-data gitu. Data dalam. Gue sebenarnya sekarang takut kalau pemerintah ini juga nggak tahu apa yang mau dia lakukan gitu. Ini anggapan gue ya. Karena misalnya kayak sekarang itu dari mulai tanggal berapa kasus pertama sampai sekarang itu baru 7.000 loh yang dites pemerintah, Bli. 7.000. Rendah banget gitu loh. Kalau lu lihat di datanya Kemenkes ya, itu baru 7.000. Bahkan India aja udah sampai mencapai puluhan ribu, Bli. Nah, makanya menurut gua angka kita kecil kan gitu kan. Betul. Sampai sekarang masih tergolong kecil gitu. Tapi yang juga sekarang sering bikin bingung tuh yang itu tuh yang lo sering dapat nggak sih yang dari peneliti mana gitu mengatakan temulawak ampuh untuk corona gitu. Terus ya maksudnya mereka bisa meneliti gitu, tapi ya masukin ke gugus tugas kayak atau apa biar bisa dibahas komprehensif kan di situ. Betul. Jangan lu langsung lempar ke masyarakatnya bingung ini sekarang mau minum apa. Betul. Kan gitu. Ya itu dia makanya kan kayak dari awal berjemur nih semuanya. Iya. Berjemur aja belum ada data pasti berjemur. Udah kayak masalahnya berjemur aja ada yang ngomong gini, bagusan jam 10 ke atas, ya kan? Ada yang ngomong juga bagusan sebelum jam 10. Nah, itu yang benar yang mana? Nah, itu dia. Itu dia tuh. Ya kalau lu baca Twitter katanya jam 9 sampai jam 11. Cuman kan kembali lagi, itu siapa yang validasi? Nggak tahu. Itu. Nggak ada. Di bawah jam 10 dong. Di bawah jam 10, di atas jam 10, Le. Iya. Jadi makanya gini. Gue pusing juga sih sebenarnya. Berarti gue pengen... Makanya tentuin konsep lah, pemerintah lah. Tentuin konsep yang jelas. Tentuin konsep yang jelas, terus? Apalagi nih? Tentuin konsep yang jelas? Terus kalau menurut gue... Mekanisme. Mekanismenya harus jelas. Terus data-datanya harus jelas gitu loh. Terbuka ya. Jelas terbuka dan bisa diakses gitu. Kalau menurut gue, kalau gue tahu pemerintah ada data dan hitungan, at least kalau misalnya mereka juga salah gitu, gue tahu kayak, oh pemerintah tahu nih apa yang dia lakukan gitu, datanya ada, walaupun gue nggak paham misalnya kayak gitu, sebagai orang goblok kan. Awal offside, gue goblok juga nih. Kita enggak maksudnya. Tapi at least dia ada hitungan gitu. Jadi gue tau, oh ini canggih nih, kayaknya ngerti mereka nih. Ada hitungannya gitu. Berarti ada bukti, biar ada bukti. Ini kalau cuma 7.000. Betul. Iya. Berarti pemerintah harus ada data-data yang dibuka supaya meyakinkan masyarakat bahwa, oh bener nih ada datanya, berarti pemerintah kerja gitu. Iya nggak? Iya, ada hitungannya juga. Jadi ada dasarnya kenapa lo milih PSBB gitu. Betul. Oke. Berarti di sini pemerintah menurut gue udah bekerja baik lah ya. So far udah bekerja baik banget. Cuman memang ini penyakit penyebarannya cepat banget gitu dan terjadi di seluruh dunia gitu, di seluruh negara lah gitu. Sampai akhirnya mungkin kita sempat kecolongan karena pernyataan Menteri Kesehatan di awal ya, yang menurut gue agak bercanda sih itu. Gitu. Sebagai menteri, pernyataan-pernyataan seperti itu tuh ya blunder lah gitu. Yang mana harusnya tindakan preventif yang dilakukan malah akhirnya menjadi penanggulangan akhirnya. Gitu. Nah, di sini apresiasi dulu petugas kesehatan lah. Iya, gue juga mengapresiasi banget petugas kesehatan atas kinerjanya luar biasa. Pahlawan. Bener pahlawan. Selain itu juga orang-orang yang masih bekerja, contohnya Mas Andi masih keluar. Betul. Gitu. Masih keluar tukang-tukang ojek yang lain. Kalau misalkan ada rezeki lebih, kalau bisa bantulah mereka gitu, alhamdulillah. Nah, gue kemarin ada rezeki. Betul. Itu ya menurut gue bersyukur lah gue masih bisa berbagi bersama. Nah, ini berarti mungkin sekian aja kali ya masalah bahasan tentang karantina wilayah PPMB ya, PPSB ya. Pembatasan. Ospek lo, PSMB.
Lu mau ospek PSMB lu. Iya, karena ospek nih. PSBB dan lockdown gitu. Jadi mungkin gue tutup sampai di sini aja kali ya. Makasih banget. Thank you. Sorry kalau ada salah nih. Udah siap, Dri? Udah siap, Dri? Enggak, gue izin dulu nih, gue share di YouTube nggak apa-apa ya. Ini Apa-apa. pasti dengan judulnya pemikiran orang awam tentang penanganan COVID-19 di Indonesia gitu. Wah, itu. Karena karena gue orang awam ya kan. Betul. Ya. Oke. Kalau masuk Polda bareng ya. Ngatain menteri lu, Mas. Kita nggak ngatain menteri, kita berpendapat. Nggak ngatain kita. Iya, kita nggak ngatain. Ya tapi gue nyuruh mundur lu. Ya wes, mantap. Habis ini tukang nasi goreng depan rumah bawa HT nih. Waduh, bahaya itu. Ada intel ya kan. Aduh, gue jadi takut nih. Di-share nggak ya? Share. Harus share. Gak apa-apa. Itu kan pendapat masyarakat. Kan pendapat gue ya lebih baik mundur secara baik-baik gitu. Kalau misalkan Aib berpendapat mundur, tapi kerjakan dulu tugas-tugasnya. Kan alasan Aib juga menyuruh mundur juga jelas. Dia ada kesan jawab Mas Andi berpendapat ya udah mundur sekarang aja, toh ada gugus tugas, ya kan? Ada gugus tugas. Nah, alasannya kenapa mundur? Oh, ada alasannya juga, dia melakukan blunder di awal gitu sehingga menyebabkan pandemi ini menyebar cepat banget di Indonesia. Gue sepakat sih, gue juga menginginkan untuk ya better mundur sih gitu. Cuman ya ada alangkah lebih baiknya apalagi nih sebelum mundur lu tanggung jawab lu kerjain dulu nih. Dan gue lihat sih udah mulai dikerjakan juga dan gue apresiasi juga Menteri Kesehatan. Siapa Menteri Terawan ya? Iya. Dokter Terawan. Mas Terawan. Semoga sehat selalu, semoga Indonesia cepatlah kelarnya gitu. Semoga pulih, amin ya Allah. Nggak ada korban jiwa lagi lah. Udah 1 nyawa aja kalau kata Gubernur Papua ya atau Wali Kota Papua yang 1 nyawa aja berapa? Gubernur Papua gitu. Dan gue yakin semangat Bapak Jokowi. Ya, semangat Pak Jokowi. Semangat pemerintah Pak Maruf, Baswedan, semuanya. Ridwan Kamil, abis itu siapa? Ganjar Pranowo dan semuanya lah pokoknya. Semua. Oke, semoga dan masyarakat juga ingetin masyarakat lu jangan iya. Cuci tangan. Ikutin aturan pemerintah, Dri. Ikutin aturan pemerintah. Jangan lu ngeritik pemerintah. Jangan menganggap remeh ya. Ya, lu masih bandel gitu, masih keluar rumah. Aduh. Habis itu nyalain pemerintah karena lama. Padahal lu sendiri tuh yang melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, gue tutup sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga IG-nya Mas Andi. Nanti gue taruh di IG story gue. Mas Aib juga gue follow. Mas Aib tuh udah punya pacar. Udah mau nikah. Aduh, jangan dulu dong. Aduh, gila ente. Udah punya pacar belum? Kalau gue nggak laku. Jadi Wakabim tetap nggak laku gue. Enggak, masalahnya kan banyak selirnya. Siapa? Lu. Masa gue buka di sini? Pernah nggak gue? Masa gue buka di sini? Gue nggak pernah gila. Ya, oke. Lu ntar closing sendiri juga dong. Apanya? Lu ntar closing sendiri juga di video lu ntar. Oke. Terbit kapan nih? Kalau misalkan selesai corona, gue pengen banget ketemu lu buat bahas hal lain sih nanti. Oke, ntar gue bahas deh di sini grup. Masalah Mas Andi gue pengen nanya gimana sih cari kerja dan sama Mas Aib gimana sih organisasi itu karena Aib ini benar-benar yang ngajarin gue dari nol lah. Gue waktu itu beda visi dan misi aja nggak tahu. Sampai gue dibahas visi misi itu dari jam 11 sampai habis subuh ya, Lek? Sampai jam 7 ya? Ih, kacau. Ya. Ya, gitulah kita ya kan dulu. Jam 11 malam sampai jam 7. Jam 7 pagi. Itu cuma bedain, apa sih itu pemimpin? Ya. Wah, kacau sih. Ya udah akhirnya cukup sekian mungkin. Bye-bye Aib dan Mas Andi. Bye. Thank you, Dli. Thank you Mas Andi. Thank you, Dli. Oke, gue makasih. Thank you, Im. Oke. Thank you, Mas. Yuk. Nah, teman-teman udah semuanya udah dibahas tentang Indonesia better lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bisa kita sebut, atau misalkan dilakukan karantina wilayah gitu. Dan pemerintah sekarang dengan adanya Perpres ya kalau nggak salah itu udah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang gua harap sih
mekanismenya lebih jelas lagi yang tadi sesuai pembahasan kami harap mekanismenya lebih jelas lagi, datanya lebih terbuka, dan gue yakin pemerintah udah melakukan semuanya dengan kerja keras dan udah yang melakukan yang terbaik lah. Cuman mungkin memang ini adalah ujian lah buat Indonesia, atau misalkan mungkin ini ada hikmah di balik ini semua. Contohnya, kita jadi lebih bersih lah, cuci tangan kalau dari luar, atau misalkan kita jadi lebih aware lagi dengan lingkungan gitu. Dan mungkin cukup sekian dari gua. Kalau misalkan ada kurang atau apapun, komen aja di bawah sini, dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Tombol loncengnya jangan juga gak lupa diklik, biar setiap gua upload apapun lu juga bisa tahu gua upload apa aja. Dan mungkin ini adalah video pertama gue yang bukan tentang makanan, karena kenapa? Gue kayaknya untuk makanan mungkin bakal gue stop kali ya, bukan stop lah nge-review tentang makan, karena gue juga gak enak ketika harus review jujur. Gue takutnya malah menjatuhkan jadinya nanti restoran-restoran yang gue datengin, karena gue kayaknya sebenarnya review jujur gitu, gue gak mau review bohong. Nah, untuk di sini gue bakal ngebahas nantinya tentang bagaimana caranya berorganisasi, apa aja pengalaman organisasi, contoh itu ya, bagaimana mencari kerja, atau misalkan nanti kalau misalkan gue punya teman HRD, gue pengen ngajak ngobrol gimana sih cara interview yang baik dan benar gitu. Dan itu semoga bisa bermanfaat lah untuk kalian, karena dalam membuat YouTube ini gue bukan mencari AdSense atau apa ya, nggak ada awalan untuk nyari AdSense, cuma karena gue senang ngobrol, gue senang buat cerita, gue juga pengen berbagi lah sama orang gitu, berbagi bukan hanya hal uang gitu, karena uang bisa kita berikan, cuman ilmu kayaknya bisa terpakai untuk mereka juga cari uang selamanya gitu. Dan mungkin sekian dari gue. Kalau ada salah kata atau perbuatan tadi yang gue lakukan dan teman-teman gue lakukan, gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.